Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati dosen pembimbing Ibu Rina S. Sarullah SH MCL PhD. Kemudian Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa program studi Magister Hukum di Universitas Internasional Batam. Baik, saya Sandy Glaksi NPM 2052028 akan mempresentasikan tugas akhir semester yaitu Sosiologi Hukum, yang mana kami akan menyampaikan judul yaitu Implikasi Hukum, Pengendalian Dampak Lingkungan dalam pembangunan perumahan di Kabupaten Karimun. Insya Allah ini akan menjadi judul tesis kami juga nantinya. Semoga kami bisa diberikan kemudahan dalam melaksanakan penelitian. Amin. Oke, kita lanjut. Yaitu pertama latar belakang yang berisi dasar hukum serta fakta-fakta. Yaitu kita akan lihat yaitu di sini ada dasolen. Dasolen itu harapan seharusnya. Harapan seharusnya dalam penjelasan pasal 2 huruf K Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan adalah memberikan landasan agar penyediaan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju kenaikan jumlah penduduk dan luas kawasan secara serasi dan seimbang untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Selanjutnya kita lihat di dasennya yaitu faktanya. Di sini kita akan lihat ada berdasarkan salah satu situs online http://karimuntoday.com. Developer PT Mega Sedayu Properti Karimun memberikan santunan kepada warga rumahnya yang diterjang banjir lumpur, bahwa terdapat kawasan perumahan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dalam hal pengelolaan limbah yang pada akhirnya menimbulkan pencemaran lingkungan dan banjir. Salah satunya perumahan Mega Sedayu di Ranggam, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, yang mana kondisi ini bertentangan dengan amanat pasal 3 ayat F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman yang menyatakan bahwa perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, serasi, terencana, terpadu dan berkelanjutan. Observasi kami lakukan, observasi pra penelitian tanggal 1 Mei 2021. Inilah latar belakang berisi dasar hukum dan fakta. Kemudian dilanjut. Ini sambungannya, yaitu adanya latar belakang berisi dasar hukum dan fakta serta peraturan perundang-undangan. Yang pertama, peraturan pemerintah nomor 122 tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum. Kedua, peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 04 PRT /M/2017 tentang penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik. Baik, kita lihat fakta di masyarakat. Fakta di masyarakat yaitu sebanyak 46,36% rumah tangga atau RT yang menggunakan air bersih
dokumen KLHS RVJMD Karimun 2016 sampai 2021. Selanjutnya, sarana dan prasarana lingkungan perumahan belum terpenuhi, terutama sistem drainase dan limbah rumah tangga, serta persampahan skala lingkungan. Pemenuhan standar lingkungan yang memenuhi standar hidup sehat masih perlu ditingkatkan melalui penyediaan jalan lingkungan, pengelolaan sanitasi, dan pengembangan drainase. Hal ini diakibatkan oleh belum adanya master plan drainase lingkungan di Kabupaten Karimun. Dokumen KLHS RPJMD Karimun 2016 sampai 2021. Inilah latar belakang berisi dasar hukum dan fakta. Baik, kita lanjut. Di sini kami akan menarik rumusan masalah yang akan kami ambil, yaitu 3 item. 1. Bagaimana peran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun dalam pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan terhadap pembangunan perumahan di Kabupaten Karimun. Kedua, apa saja faktor penghambat yang dihadapi Dinas Perumahan, Kawasan dan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun dalam pengendalian dampak lingkungan serta terhadap pembangunan perumahan di Kabupaten Karimun. Ketiga, solusi apa yang diberikan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun dalam pelaksanaan dampak lingkungan terhadap pembangunan perumahan 3 di Kabupaten Karimun. Inilah rumusan masalah yang kami tarik 3 item. Oke, lanjut. Di sini keterkaitan dengan R 4.0 kami rasa tidak termasuk di dalam judul kami. Bisa kita lanjutkan. Yaitu keterkaitan dengan ASEAN atau MEA, yang mana Masyarakat Ekonomis ASEAN 2025. Kami rasa juga belum masuk di dalam ASEAN atau MEA ini, yaitu pilar masyarakat ekonomi ASEAN 2025. Oke, lanjut. Di sini pas. Nah, judul kami kayaknya pas masuk dengan keterkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB, yaitu masuk di tujuan 6, memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua. Pertama, pembangunan perumahan meliputi pembangunan rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum, dan atau peningkatan kualitas lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 di Pasal 20 Ayat 1. Selanjutnya, pembangunan perumahan dilaksanakan melalui upaya penataan pola dan struktur ruang pembangunan rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas umum yang terpadu dengan penataan lingkungan sekitar. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 20 Ayat 3. Kemudian kita lanjutkan, di pembangunan perumahan untuk meningkatkan kualitas perumahan dilaksanakan melalui upaya penanganan dan pencegahan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta penurunan kualitas lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 20 di ayat 4. Baik, nomor 2 kita lanjutkan, yaitu tujuan 9, membangun infrastruktur yang tahan lama, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi. Baik, 1, pembangunan. Baik, pembangunan perumahan dilakukan dengan mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta mengembangkan industri bahan bangunan yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan, yaitu masuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 20 Ayat 2. Selanjutnya,
pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Perumahan harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, A. Kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah. Kedua, atau B. Keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan lingkungan hunian. Ketiga, atau C. Ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum masuk di dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2016, pasal 21 ayat 1 dan 2. Baik, kita akan lanjut. Selanjutnya di sini ada pembahasan kita, yang mana pembahasan dalam tugas UAS kami ini yaitu pertama, dalam mewujudkan Indonesia yang berdaya saing, maka pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, serta kebutuhan sektor-sektor terkait lainnya, seperti industri perdagangan, transportasi, pariwisata, dan jasa sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan melalui pendekatan tanggap kebutuhan atau disebut demand responsive approach, dan pendekatan terpadu dengan sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya air, serta kesehatan. Kedua, dalam mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan, maka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berupa air minum dan sanitasi diarahkan pada 1. Peningkatan kualitas pengelolaan aset manajemen dalam penyediaan air minum dan sanitasi. 2. Pemenuhan kebutuhan minimal air minum dan sanitasi dasar bagi masyarakat. Ketiga, penyelenggaraan pelayanan air minum dan sanitasi yang kredibel dan profesional. Dan keempat, penyediaan sumber-sumber pembiayaan murah dalam pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin. Baik, kita lanjut yang ketiga. Salah satu sasaran dalam mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan adalah terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. Peran pemerintah akan lebih difokuskan pada perumusan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana, sementara peran swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana akan makin ditingkatkan, terutama untuk proyek-proyek yang bersifat komersial. Inilah pembahasan yang kami akan lakukan 3 item dalam pembahasan tugas UAS kami. Oke, dilanjut. Kemudian kami dapat tarik kesimpulan dari judul tugas UAS kami, yaitu yang pertama, pengendalian sumber daya berupa energi, air, limbah, dan material, kualitas perumahan dan lingkungannya. Kesehatan lingkungan adalah nilai-nilai bobot yang harus dipertimbangkan sebagai penilaian dimensi lingkungan dalam pencapaian keberlanjutan. Kemudian prinsip yang ditekankan adalah efisiensi dan optimalisasi sumber daya dan inovasi dalam pemanfaatan sumber daya dengan prinsip reduce, reuse, dan recycle, resilse. Kedua, manusia sebagai makhluk sosial sebagai penghuni lingkungan perumahan menjadi dan memiliki peran yang sangat penting dalam konteks keberlanjutan. Ada tidaknya keberlanjutan lingkungan oleh struktur sosial masyarakat yang ada di dalamnya. Ketiga, keberlanjutan ekonomi menjadi salah satu domain pokok dalam pengertian, pemahaman, dan pengkajian konteks keberlanjutan. Ekonomi menjadi penggerak awal adanya kegiatan perubahan sosial dan perubahan lingkungan. Kemudian yang keempat, kebijakan berbagai pihak-pihak terkait dalam konteks keberlanjutan
mempengaruhi pencapaian indeks peningkatan yang akan menghasilkan penambahan kualitas lingkungan perumahan. Kualitas lingkungan perumahan akan berhasil jika ada upaya nyata dalam setiap tahapan proses membangun lingkungan perumahan. Dalam setiap tahapan pembangunan diharuskan mempertimbangkan aspek keberlanjutan secara nyata dan terukur agar dampaknya dapat dihitung secara nyata. Inilah kesimpulan yang bisa kami tarik dari tugas UAS kami di Sosiologi Hukum. Baik, kita lanjutkan. Demikianlah yang bisa kami presentasikan di tugas UAS kami Sosiologi Hukum. Semoga bermanfaat dan kami memohon maaf apabila penyampaian kami tidak sesuai ataupun tidak pas. Selebihnya kami mohon bimbingan dari Ibu dosen pembimbing, yaitu Ibu Rina S. Syahrullah SH MCL PhD. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.